Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, melanjutkan video sebelumnya. Kita lanjutkan video sekarang ini dengan surat An-Nur. Apa masih dilanjutkan yang tadi? Nanti An-Nur terakhir, Mas. Oke, silakan lanjut dulu. Oke, terima kasih. Jadi tadi sampai di PPH, Mas ya. Ya. Jadi setelah panjenengan membaca tentang surat yang terakhir tadi, surat An-Najm 5339, itu bahwa sesungguhnya begitu pentingnya PPH itu sendiri. Karena PPH itu kunci kita, Mas, sebetulnya. Penglihatan, pendengaran, hati. Penglihatan itu berkaitan dengan basirun, pendengaran itu berkaitan dengan samiun, sam'an bisa, sehingga nanti kalau kamu betul-betul bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi Ismail karakternya, Mas. Kalau kembali ke karakter kenabian, makanya Ismail itu, sehingga Ismail itu orang yang sangat logis, karena beliau itu bisa mendengarkan sehingga menjadi orang yang bijaksana, bisa meneliti itu, karena memang betul-betul selalu mendengarkan kalau ada ayat-ayat Allah, Quran surat didatangkan, itu beliau nyimak, tesmak betul. Tesmak itu sebetulnya mikroskop itu, jadi jauh beli barang yang kecil bisa terlihat, itu tesmak. Kalau orang Jawa dulu, orang kuno ngomongnya tesma. Itu mikroskop itu, Mas. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya tambahkan yang dimaksud ajab nyemak oleh Jolo-Jolo. Ismail ketika mau disembelih oleh Ibrahim, logika pikir, mana ada orang mau disembelih? Logika pikir. Tapi karena dia melihat bahwa yang menyuruh ini dudu wong sembarangan, gustiku. Kalau tidak logik apa yang diperlihatkan Allah kepada matanya, pendengarannya, penglihatannya, sehingga hatinya bisa menerima itu, tidak mungkin. Betul. Jadi sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia normal. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari hati, tidak mungkin orang mau disembelih. Ayo, kalau Anda di sini sekarang yang ada Ismail zaman sekarang mau disembelih. Tapi kan diceritakan di Quran, ternyata pas mau disembelih diganti dengan kambing, domba. Sebenarnya ini maaf Jolo, tidak maksud mendahului, tidak. Kalau salah ya digepuk ya, langsung dipukul, artinya salah. Yang saya tangkap adalah ketika saya kaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang. Jadi Ismail itu sebuah anekdot di dalam berpikir. Kalau kita memberi seseorang, jangan berharap balasan. Mesti orang itu akan tresno ke kita, akan sayang. Nah, itulah maksud dari penyembelihan sebenarnya. Tapi ya kita kadang kena doktrin dan konsep dan dogma bahwa ini penyembelihan. Sebenarnya yang disembelih itu pikiranmu sing salah. Tapi fakta ya memang disembelih, buktinya ada hadiah kurban penyembelihan. Itu nanti diterangkan sendiri ya, sehingga jenengan nanti kenal dengan arba'atul hurum, 4 bulan dalam 1 tahun. Itu nanti ada 4 bulan yang dipentingkan. Jadi yang namanya nanti arba'atul hurum, dari kata-kata haram. Sesungguhnya itu nanti bentuknya sesuatu yang sangat dipentingkan. Setiap dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang tidak boleh kamu melakukan sesuatu yang sifatnya menghilangkan jiwa. Bahkan sampai nyabut suket aja tidak boleh. Bahkan rambutmu jangan sampai, saat itu kalau ibadah haji rambutnya aja jangan sampai rontok, istilahnya gitu. Tidak boleh menghilangkan apapun. Itu nanti ya dimulai di Ramadan, terus Dzulhijjah, Dzulhijjah, terus Syawal, Mas. Jadi pas hari 4 bulan itu nanti berurutan itu, karena itu nanti tidak bisa terlewati.
Nah, nanti kita terangkan ke sana. Jadi nanti jenengan setelah itu akan saya terangkan tentang haji dari perspektif ilmiahnya. Haji dari perspektif keilmuannya. Itu nanti akan saya terangkan itu ya. Sudahlah, nanti dalam satu kemasan menyeluruh bagaimana Al-Quran ini kita ungkap bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang pandai. Saya pun mengakui bahwa diri saya tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tidak tahu, tidak mengerti apa-apa, hanya semata-mata ini saya menyadari bahwa sesungguhnya ini petunjuk Allah. Dengan saya pernah belajar ini, bagaimana ini kita musyawarahkan bersama, kita ketengahkan di sebuah podcast ini, sehingga nanti ada kemanfaatan berkelanjutan. Toh kalau nanti manajemen atau saya sendiri dan pemirsa berpulang, sudah ada sesuatu yang bisa untuk melanjutkan itu. Itulah itu namanya kemanfaatan berkelanjutan, itu aja lah ya. Itu pemirsa, sehingga makanya biar cerdas, gunakan PPH-mu itu, karena apabila kamu tidak menggunakan PPH-mu itu, maka posisimu nanti tetap di kedoliman dan kejahilan itu, Mas. Sehingga jenengan nanti seperti apapun, dari amarah ke lawamah mau meningkat menjadi mutmainah tidak bisa. Akhirnya ke mulhamah, goyak gajik terus itu hatimu gitu loh. Kembali ke marah lagi seperti itu. Nah itu jangan sampai. Karena kalau seperti itu terus ya gimana ya, rusak nanti, hancur. Mirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya mencoba meresonansi apa yang diomong Kijolo Jolo. Ini khusus buat yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah dengarkan saja. Mirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Makanya minimal satu pekan 2 kali lah. Karena pematangannya di 2 kali itu. Nah, bukan itu Kijolo. Ya Kijolo salah nih membacanya malam ini. Jadi gini pemirsa. Kan kita tadi topiknya bagaimana keseimbangan tadi ya. Yang nangis, tertawa kan gitu. Nah kan tadi saya ngomong khusus untuk yang sudah menikah. Ya. Yang belum menikah dengarkan saja dulu. Ya. Bagaimana dari lawamah menjadi amarah, ya, dari lawamah. Tingkatannya amarah paling dasar. dari amalah, Karena amarah itu lawamah, ya. bodoh, Ya, lawamah itu jahil. habis itu naik ke mutmainah. Mutmainah. Tapi nanti jenengan ingat dengan mulhamah Oke. itu. Saya cuma mau mengintrospeksi diri kita masing-masing, khususnya yang udah disebut bapak Ya. di sebuah RT. RT di sini bukan rukun tetangga loh ya, rumah tangga. Ya. Kenapa disebut rumah tangga? Karena memang Ya. banyak tangganya. Ya. Untuk menuju tingkatan tangga paling puncak itu tidak mudah pemirsa. Boleh. Saya tak dengarkan Mas. Ya. Jadi apakah orang yang sudah berumah tangga, khususnya bapak, itu kalau di sebelahnya dalam tanda kutip pasangannya atau istrinya Ya. ngomel, kuat nggak telinganya tanpa marah? Kalau dia masih marah, trek Qurannya gitu aja wis. Saya sedang belajar itu Mirsa gitu aja wis. Dan saya kalau di sebelahnya bernyanyi, semakin nyanyiannya keras, merdu dan enak, saya semakin suka mendengarkan. Inilah nyanyian terindah di dunia. Ya. Gimana Kijolo? sangat baik. Makanya begini. Universitas tertinggi bagi kita, kehidupan kita, untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya sekolah paling tinggi secara kependidikan adalah pasangan hidupmu sendiri. Karena untuk mempelajari segala rasa yang ada, itulah sesungguhnya universitas puncak. Karena di universitas rata-rata namanya tidak lagi seorang murid, tapi namanya menjadi maha, bayangkan. Maha katik siswa, karena namanya siswa itu kan merupakan perjalanan dari masa ke masa kamu menempuh pendidikan secara formil.
sehingga ada mulai dari playgroup. Awalnya bukan playgroup lah, SD. bukan, awalnya dari penitipan bayi itu loh. Ya. Karena kebetulan kedua orang tuanya sama-sama bekerja, Mas. Tapi itu tidak termasuk pendidikan formal ya? Iya, memang bukan pendidikan formal, tapi sebetulnya sekarang itu yayasannya izinnya itu termasuk izin untuk Mas, termasuk salah satu izin yang berkaitan dengan kesosialan, tapi itu pendidikan. Karena bayi itu kalau yang ngopeni tidak sabar, kira-kira gak gelem ya dijejel-jejel nih, kasihan itu loh. Makanya itu sebetulnya seluruh yang mengasuh di situ juga punya psikologi kependidikan, Mas. Nggak sembarangan syaratnya. Itulah makanya saya ngomong mulai dari situ sesungguhnya sudah merupakan perjalanan pendidikan formalmu, sehingga nanti setelah itu dia menjadi playgroup, setelah itu menjadi TK, ya, taman kanak-kanak, setelah itu SD, SMP, SMA, puncaknya adalah universitas. Itu kan pendidikan secara formalnya. Lah pendidikan secara kejiwaanmu, guru yang paling jos, paling hebat untuk melatih kesabaranmu ya pasangan hidupmu itu sendiri. Sudahlah, laki-laki ada diomeli bojone iku sak cerdas-cerdasé dadi keplak. Wis softtek entek. Tagihan kartu kredit teko, duit ra duwe, bayangkan itu. Radem panas pengen tahu saya orangnya yang normal ya. Itu nyuwun sewu. Kita sama hidup itu loh. Dia tertawa sampai termingkal-mingkal, dia merah padam mukanya. Karena semua mengalami itu gitu loh. Nah, rata-rata nanti kalau sudah puncak titik nadir mau terjerumus, dia tuh baru mencari spiritualnya. Itu loh lucunya orang itu. Itu lah asingnya di sini ini ngaji gitu loh. Makanya dengan raus kayak niku saya itu pemirsa, bener saya ini mengungkap fakta yang kamu hadapi dalam keseharianmu lah, tapi berkaitan dengan apa yang ada di dalam dirimu, karena tools yang ada di dalam dirimu itu lengkap, secara kejiwaan ada, secara fisik ada, secara kimiawi juga ada. Itulah siklus hidup sesungguhnya. Kalau tidak begitu tidak dinamakan hidup. Itu loh, makanya puncak. Makanya jenengan ini jajannya wong wis urip kok diomongi selamat menempuh hidup baru saat nikah, itu kan lucu. Oh, kamu itu sudah hidup. Kok selamat menempuh hidup baru, hidup yang bagaimana? Artinya bahwa jenengan secara rasa nanti beda. Jadi judulnya kalau gitu diganti, bukan selamat menempuh hidup baru, selamat menikmati rasa baru. Nah, itu pinter salaman. Nah, ini Pak, itu betul ini. Ini jos ini betul menemukan. Jadi sekarang kalau orang ada yang menikah, jenengan nggak usah mengucapkan dengan nama selamat menempuh hidup baru, jangan. Rubah selamat merasakan rasa baru, tapi ya rasakno kan gitu. Itu pemirsa, asik ini, bener-bener asik ini. Kalau nggak ngaji nggak ngerti pemirsa, makanya indah, santai saja, santai. Di sini tidak banyak ngerekeni aturan yang bagaimana. Yang penting panjenengan paham tentang Al-Quran panjenengan sendiri. Makanya Al-Quran itu dibaca. Setelah dibaca, difahami, sehingga penalaranmu nanti jalan dengan rasio yang logik. Itulah nanti menjadi rasional. Itu Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pemirsa, hari ini saya ditelepon oleh 4 orang yang nomornya baru semua. Dia bilang, salah satu nih ya, salah satu yang tadi nomornya saya juga tidak harus tahu siapa dia. Dia bilang begini. Yang pertama nih ya, channelmu antik terus no. Tuh. Yang pertama intinya gitu. Yang kedua, hati-hati loh channelmu itu. Kon iso ditembak ambil Mossad katanya. Ya. Tuh. Hati-hati loh channelmu, kon iso ditembak ambil Mossad. Ya. Yang satunya lagi, tak delo-delo channelmu nu gendeng gitu. Ya. Itu 3 ya sudah ya. Yang satu lagi,
aslinya channel Muni ini bahas apa sih? Ya, tuh. Nah, dari 4 penelepon saya anggap itu tidak gelap, karena kalau gelap kan tidak terdeteksi nomornya. Itu nomornya ada bekasnya, berarti dia bukan orang canggih. Karena saya pernah dulu ditelepon sama orang itu nggak ada nomornya. Nah itu asli kalau itu Mossad. Lah ini kalau Mossad masa mau telepon dia ada nomor Ya, jejaknya. Tapi saya yang ketiga tadi, hati-hati loh ya, awakmu bisa ditembak sampai Mossad gitu. Otak saya liar langsung berpikir, kenapa? Saya pernah diceritain teman saya. Jadi, waduh ini saya, tapi ini fakta ya pemirsa. Kalau pemirsa punya anak usia 6 tahun, kemudian pemirsa pondokkan ke hafid Quran, dia nanti umur 9 atau 10 sudah hafid. Paling lama 11 tahun. Setelah itu, ini untuk jalur pondok loh ya, itu boleh mendaftar sekolah di Singapura gratis. Syaratnya dia udah hafid Quran di bawah usia 12 tahun. Itu nanti sekolahnya di Singapura. Dia butuh pematangan 2 tahun. Langsung dikirim ke Israel belajar bahasa Ibrani. Saya tanya, apa itu? Ternyata saya tidak perlu ke Israel belajar bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu untuk mempelajari Quran kuno. Cukup dengan Ki Jolo-Jolo yang akan membacakan Quran ini. Itu dasar saya sebenarnya pemirsa. Saya buka nih malam ini ke pemirsa juga ke Ki Jolo-Jolo. Pernah dengar nggak teman namanya Bang Arman? Oh iya. Nah, itu yang menceritakan ke saya semua cerita. Arman Arus Busmi. Sudah nggak usah diceritakan. Pokoknya itulah. Nah, itu kebetulan ada anak tantenya yang memang jago. Ya. Sampai Kufa. Ya sudah sampai Israel. Oh iya. Nah, begitu pulang dari sana, yang terjadi apa? Wah, luar biasa. Dia ibaratnya tuh Quran gini-gini jatuh berapa biji hurufnya dia tahu gitu loh. Dan dia sekarang menjadi tokoh internasional. Anaknya. Aku tanya, anakmu sekarang di mana? Di sini, mana? Di sana. Ngomongin apa? Dia ngomongin Quran. Buat apa? Ya Quran yang benar. Menurut dia. Tapi saya tidak tahu itu pemirsa, karena saya juga tidak tahu kelanjutannya. Intinya satu pemirsa yang mau saya katakan di sini. Untuk kita bisa mengerti Quran, memahami Quran, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita ini sudah dicekoki sejak lahir dogma, doktrin, kebiasaan, konsep, kebiasaan, pembenaran, turun temurun. Itulah. Nah sekarang bayangin, mulai anak dititipkan tadi kata Ki Jolo, sampai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, sampai Pak Purbaya S3 tanpa melalui S2, besok profesor, habis itu sama almarhum. Pertanyaannya kan satu pemirsa. Tolong ditanya nih pemirsa. Jangan tanya sama orang-orang, tanya ke diri sendiri. Iya. Tahu nggak jalan ke surga? Alamatnya di mana? Pintunya nomor berapa? Kalau ditanyakan ke saya tahu sudah. Saya masuk surga, pintu nomor sekian, lorong sekian, nanti ketemu di sini. Saya sudah terbaca. Karena apa? Ya alhamdulillah, kekasapan itu muncul setelah mempelajari Al-Quran bersama Ki Jolo-Jolo. Seandainya nih ya, tiket surgamu saya beli, kamu punya uang berapa? Ditaruh di depan saya ini permata, uang dan semuanya untuk membeli tiket surga saya. Nggak saya jual. Kenapa? Ketika Ki Jolo-Jolo mengatakan, ini loh alamatnya, ini loh jalannya, ini loh lambunya, ini loh kendaraannya, iki kontaknya. Cara menyetirnya begini, nih sedang diajarkan cara menyetirnya.
yang naluri dan nurani. Karena apa? Ini naluri, ini nurani. Kan setir itu begini, kiri kanan, kalau nggak belok kiri belok kanan. Tapi bagaimana yang tetap ihdinas siratal mustaqim, lurus, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Karena ke kanan yo ke surga salah, ke kiri yo ke neraka juga salah. Yang enak tuh di tengah. Kalau nggak percaya, coba alif saudara ke kiri atau ke kanan. Kan tadi saya sudah ngomong, ini khusus untuk yang sudah menikah. Ya. Jadi kiri kanan juga salah, nar salah, nur juga salah. Harus lurus, ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti bisa mudah itu pasti nanti. Ya, itu pemirsa. Relax pemirsa, jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Asik kok, asik. Boleh. Nah, terus kita buka surat Ibrahim, Mas. Surat 14 ayat 10, Mas. 14 ayat 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rasuluhum afillahi sakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yuwahhirukum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Artinya, berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Oke. Nah, ini betul-betul karena ini nanti akan konklusi terakhir pemirsa ya. Sebelum nanti ke An-Nur yang 35 itu Mas ayatnya. Ini makanya panjenengan kita ini, panjenengan tulis kalau bisa, karena ini penting banget. Karena ini nanti ke konklusinya. Jadi di saat panjenengan sudah bisa mengaktifkan daya dengar, mengaktifkan daya roh ayam, melihat dengan berpikir, dan mengaktifkan daya rasa yang ada di dalam dirimu, tiga-tiganya ini nyala, maka disitulah kamu mencapai puncak titik kulminasi kesadaran sampai ke Sidratul Al-Muntaha. Sesungguhnya ke sana, sehingga nanti kamu menjadi basirun sawiyah, kamu menjadi Holy Spirit. Itu nanti kamu menemukan yang namanya fullness, full consciousness, menemukan itu. Karena mengapa? Dari sini kamu mengetahui siklus hidupmu itu sendiri, sehingga jenengan masuk ke dimensi 5, seluruh portal yang ada pembatas
dimensi ruang dan waktu itu terbuka semua. Makanya kemarin saya akan ngomong dari mengkerut, kuncup, awalnya kan dari mengerut, kuncup, terus mengembang ya. Nah, jadi awalnya apa awalnya kemarin Mas? Kalau enggak kembali ya kembali ke Qurannya aja, takut saya. Jadi tahapannya tertutup, mengkerut, kuncup, sehingga menjadi berkembang atau terbuka mukasyafah namanya. Itu menjadi basyirun sawiyah itu salah satunya nanti di Isa Al-Masih itu. Anak Maryam itu sesungguhnya basyirun sebetulnya. Makanya tidak hamil si Maryamnya. Karena si Maryamnya punya kekuatan keteguhan hati karena ada harapan pasti bahwa Maryam bisa menyalakan daya dengarnya, menyalakan daya penglihatannya, roh ayah yang berkaitan dengan fuad akal pikirannya itu, sehingga hatinya juga on, move in nanti on gitu loh, sehingga nanti beliau mengalami siklus hidup puncak sehingga namanya nanti di Darussalam, surganya di sana. Cuma saya tidak ngomong surga lah, pokoknya namanya Darussalam, sehingga nanti menjadi Gilman dan Wildan, sesungguhnya ke sana. Akhirnya menjadi Wilman dan Wildan, bahan bakunya bukan dari bumi lagi, tapi bahan bakunya dari langit. Itulah bentuk cahaya, sehingga tidak mengenal namanya oksidasi, karena tidak lagi menggunakan unsur hidupnya, unsur aktivasinya dari oksigen atau rih, tapi aktivasinya langsung dari nur ala nurin, nanti ke surat An-Nur ayat 30 itu sendiri. Jadi menjadi manusia cahaya bisa menjadi Sulaiman, sehingga rohnya melangit itu sesungguhnya. Makanya bisa menyelaraskan, sehingga bisa menyelaraskan siklus alam semesta. Nah, setiap siklus alam semesta itu sesungguhnya sekitar 10.000 miliar tahun sekali putaran. Bayangkan, karena puncaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu. Jenengan pengennya gimana? Makanya nanti jenengan tahu-tahu bisa tahu namanya Ahoba. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Cuma ini tak buka di permukaan karena jenengan ngitung itu harus tahu matahari, harus tahu bulan, harus tahu bintang. Di sendiri-sendiri ini nanti. Sehingga jenengan tahu putaran itu, tahu rotasi sekaligus tahu evolusinya. Makanya usia bumi matahari masih berapa lama atau berapa miliar tahun lagi, bagaimana cara membangkitkannya dan menyadarkannya. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Karena kalau ini kita bahas ngebul nanti. Tidak apa-apa, nanti siap saya tak mempersiapkan juga untuk membahas yang lebih asik lagi. Kamu sehingga kenal bulan itu apa, matahari itu sesungguhnya apa, tapi dalam perspektif Quran surat, dan nanti tahu kemasan itu semua. Akhirnya kamu menguasai seluruh apa yang ada di alam semesta itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terakhir dibacakan dulu surat Quran surat An-Nur ayat 35. An-Nur itu surat berapa Mas? 24 ya. An-Nur itu surat 24. Makanya sesuai dengan masa-masa penciptaan langit itu sendiri sesungguhnya 6 masa. Makanya 24 ditambah menjadi 6. Ayatnya berapa? 35 Mas. 35 itu jumlahnya 8, sesungguhnya daimun khosyiun, karena siklus tidak boleh terputus. Ini logis apa enggak Mas? Merinding saya. Karena kalau siklus itu terputus kejadiannya gimana Mas? Pindah Dan alam. Bapak Prabowo 08 orang yang sangat paham dan menjalani ini semua.
Makanya beliau bersabar menunggu jadi presiden 15 tahun. Saya bacakan surat An-Nur. Mas, berarti siklus nggak boleh terputus ya? Ya. Makanya daimun khosiun. Kalau terputus gimana mas? Mate. Udah ditutup itu mas. Lubangnya ditutup satu, sedotan. Buat berapa lama? Nah. Oke. Makanya lubang 2, mata, telinga, hidung 2. Yang berhubungan dengan HPH itu 2. PPH. PPH mas. HPH. PPH. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak lanjutkan ya, tak enak-enak no. Oke. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskatin biha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun zurriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la sarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur nurun ala nur nurun ala nur yahdi lahu linuri man yasha wa yadribu Allahu amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya pemirsa, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Monggo gitu loh. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kita tutup dengan apa yang tadi mau saya terangkan, tapi saya tidak kuat untuk melanjutkan. Jadi, ya Allah, ya Tuhan kami, apabila tak lulus di lampu, maka halangilah hasratku untuk pandai dan mengerti kenyataan. Namun ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kau lihat cukup ketulusanku, maka anugerahkan setetes ayatmu agar menjadi perilaku. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah di hadapan kami cahaya, jadikanlah di belakang kami cahaya, jadikanlah di atas kami cahaya, jadikanlah di bawah kami cahaya, jadikanlah di kanan kami cahaya, jadikanlah di kiri kami cahaya, dan jadikanlah seluruh yang meliputi diri kami adalah cahaya, dan lindungilah kami, perjalanan kami seluruhnya dari godaan syaitan dan pembantu-pembantunya, dari godaan jin dan manusia yang selalu membuat ketidakbaikan dalam kehidupan kami. Itu sesungguhnya sehingga kami nanti akan bisa diliputi oleh cahayanya Allah itu sendiri, dan diberi kelimpahan dengan segala apa yang telah di bumi diridhoi untuk dirimu itu semua.
Allahumma salimna min kulli bala'id dunya wa bil adabil akhirah tawil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat awal sampai akhirnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada guna manfaatnya ya Rob, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, video ini sekaligus menjawab lebih dari 10 WA yang masuk ke WA admin, yang diantaranya tapi sama semuanya ketika pemirsa atau netizen berkata, Ijolo saya pengen kaya, bagaimana caranya? Ini jawaban videonya. Masih kurang jelas? Silakan WA admin kembali.